Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Korintus pasal 8, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Firman Tuhan, perikopnya tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam kehidupan ini kita harus waspada, karena dalam perjalanan hidup ini makin lama kita berjalan, makin banyak pengetahuan yang kita kumpul dari pengalaman kita. Pengetahuan-pengetahuan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di sini akan cenderung membuat manusia menjadi sombong. Dan itulah sebabnya kita bisa menemukan ada orang-orang yang merasa sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, sudah banyak hal yang dijalaninya, maka dia cenderung menganggap orang yang lebih muda atau orang yang tidak punya pengalaman itu tidak penting, karena mereka belum apa-apa. Kita sudah banyak pengetahuan, kita sudah banyak pengalaman. Dan Alkitab katakan orang sombong itu ternyata musuhnya Tuhan. Hal ini berbahaya jika kita menjadi anak Tuhan yang hanya mengandalkan pengetahuan kita, pengalaman kita, dan begitu banyak hal yang kita sudah jumpai dengan hidup ini, tapi tanpa kasih. Karena hanya kasih yang bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Hanya kasih yang ada di dalam orang yang punya pengetahuan akan merubah orang itu sendiri. Sebab itu tadi dikatakan pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih akan membangun. Kalau kita tidak menyadari hal ini, maka kita tidak akan pernah berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang membuktikan bahwa dari praktek hidupnya dia itu orang yang punya pengetahuan dan punya pengalaman. Di tengah-tengah pergumulan kita, ada kalanya kita berhadapan dengan masalah, dengan ujian, dengan tantangan. Tapi sikap kita yang kita buat dalam menghadapi hal itu akan menunjukkan kita ini punya pengetahuan dengan kasih, atau sekedar hanya pengetahuan yang membuat kita menjadi sombong. Pengetahuan dan pengalaman harus dibarengi dengan kasih. Karena kasih itu akan menolong banyak hal
yang kurang pada pengetahuan kita. Kasih akan banyak merubah perjalanan kehidupan kita yang banyak pengalaman, yang banyak pengetahuan, yang banyak melihat dan menemukan hal-hal selama hidupnya. Oleh sebab itu pagi ini kita diingatkan, kalau kita hanya bersandar pada pengetahuan semata-mata, itu akan membawa kita menjadi orang sombong. Tetapi pengetahuan harus diimbangi dengan kasih, agar pengetahuan yang digerakkan oleh kasih itu akan merubah kehidupan kita. Kita mentransformasikan diri kita. Tetapi pengetahuan tanpa kasih itu menjadikan kita orang Kristen yang sombong, yang merasa saya sudah tahu, saya sudah paham, kebenaran hanya ada dalam Yesus, tapi nggak ada kasih Yesus. Dan itulah kegagalan kita. Kita tidak mengalami transformasi karena pengetahuan kita berjalan sendiri tanpa didampingi dengan kasih. Dan hal ini membahayakan perjalanan kekristenan kita di zaman akhir ini. Karena buku Daniel katakan di zaman akhir pengetahuan itu akan makin dibuka. Nah, persoalannya di akhir zaman ini juga kasih banyak orang akan menjadi dingin. Jadi kita akan pilih yang mana? Pengetahuan yang berjalan begitu cepat tanpa didampingi dengan kasih, maka kita menemukan begitu banyak rekayasa, begitu banyak trik-trik yang dibuat berdasarkan pengetahuan hanya untuk merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, mengganggu pertumbuhan yang baik. Dan itulah pengetahuan. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita beribadah menambah pengetahuan kita. Namun itu harus didorong dengan kasih, agar pengetahuan tentang kebenaran itu akan mewujudkan transformasi yang terjadi atas diri kita masing-masing dari pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh. Tuhan tolong kita semua untuk terus berubah menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa kecenderungan makin bertambahnya pengetahuan kami, maka kami ada dalam posisi yang rawan karena kami akan dibawa kepada kesombongan. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar semua pengetahuan yang kami bisa miliki dan sudah miliki, biarlah kami barengi dengan kasih kami kepadamu Tuhan, agar pengetahuan itu merubah sikap kami, merubah tingkah laku kami, merubah pikiran-pikiran kami yang salah, merubah karakter kami, sehingga kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, dan kami mengerti apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami, supaya kami memiliki pengetahuan
yang bertambah dan dikendalikan oleh kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.